Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap peraturan selalu ada saja pasal-pasal ketentuan yang inti yang kalau dilanggar hukumannya paling berat. Seorang karyawan yang melanggar ketentuan tertentu, misalnya membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak kompetitor, ia bisa mendapatkan SP3. Tidak perlu lagi surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua. Ada juga perusahaan yang sangat mengutamakan keselamatan, sehingga bila ada yang melanggar aturan keselamatan serta membahayakan orang lain, juga bisa langsung dapat SP3. Yang menjadi tantangan adalah apakah peraturan-peraturan tersebut harus dipahami semua pihak sehingga saat diterapkan dapat diterima dan dilaksanakan, sehingga terhindarlah kemungkinan penerbitan SP3. Injil hari ini mengingatkan kita pentingnya menghargai karunia Tuhan dan penghormatan akan Roh Kudus, satu pribadi dari Allah Tritunggal yang harus dipahami oleh para pengikut Kristus. Sulit diterima akal, tetapi harus diterima dengan iman kepercayaan. Apabila kita tidak memahami rahasia ilahi ini, maka berat sekali resiko yang harus kita tanggung. Maka penting sekali memahami Allah Tritunggal sehingga kita tidak jatuh pada pelanggaran yang terberat dan tak terampuni. Allah Bapa dikenal sebagai Allah Pencipta yang menciptakan bumi dan segala isinya. Allah Putra yang dikenal dengan Yesus Kristus adalah Allah yang lahir dalam pribadi Yesus sebagai manusia dan menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sedangkan Allah Roh Kudus yang sudah ada sejak bumi dijadikan, diberikan Yesus kepada setiap orang yang percaya, diberikan kepada manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus merupakan bukti karya Allah pada manusia. Dialah yang membuat manusia bertobat, merasa berdosa, dan ingin kembali bersekutu dengan Allah. Roh Kudus bertugas meninsafkan manusia. Roh Kudus juga yang memberikan kemampuan manusia untuk selalu menjadi penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan memiliki penguasaan diri. Roma bab 8 ayat 28. Roh Kudus juga yang mempertemukan dan menggerakkan orang untuk saling melayani. Mereka mengunjungi penjara, meninggalkan keluarga menolong para korban bencana, mencarikan pekerjaan, memberikan makanan bagi yang kelaparan dan hampir mati, serta teraniaya.
Roh Kudus jugalah yang membuat manusia berani membela kebenaran, bersaksi, dan bertindak jujur. Bahkan yang menjadi martir karena membela kezaliman dan membela yang lemah. Roh Kudus memampukan mereka berkorban demi kebenaran, demi dunia yang lebih baik. Dia bisa bekerja bila manusia mengizinkan dirinya menjadi buah karya Roh Kudus, bila memilih mendengarkan apa yang diminta Roh Kudus dalam hati kecilnya yang terdalam. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Roh Kudus bisa menggerakkan karya yang luar biasa dalam diri manusia, wajar-wajar saja kalau dikatakan bahwa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni lagi. Dengan apalagi manusia bisa insyaf kalau Roh Kudus saja ditolak untuk berkarya. Tetapi yang menjadi luar biasa, Roh Kudus tetap berkarya karena kasih orang-orang di sekitar mereka yang kehidupannya jauh dari Tuhan. Doa mereka lah yang senantiasa dinaikkan dengan kasih dan pengharapan, membuat Roh Kudus senantiasa bekerja di hati orang-orang yang telah membatu dan mengeras. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, justru karena manusia mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Marilah kita senantiasa memberi tempat kepada Roh Kudus, agar Ia memampukan kita melakukan segala yang baik, bahkan mempertemukan semua orang yang berkehendak baik demi menciptakan penghidupan dan kehidupan yang lebih baik saat kita masih bersiara di dunia ini. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau memanggil kami menjadi putra dan putrimu, seturut citra putramu terkasih. Baptislah kami dengan Roh-Mu, dan ajarilah kami mengimani bahwa cinta kasihlah yang menjadi hukum tertinggi, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.